Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? Hope that everything is alright. Welcome to the fourth meeting of our curriculum and material development class. In this video, I will explain the material and you have to pay attention to the explanation carefully because at the end of the video, there is an assignment for you to be completed. In this meeting is a curriculum change. In this lesson, the outcome is mampu menganalisa perkembangan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa. Nah, okay, let's start. There are 5 subtopics that will be explained in this video. The first one is curriculum during the old order. The second one is curriculum during the new order. The third one is curriculum during the Reformation order. The fourth is curriculum 2013 and its revision. And the last one is curriculum during the pandemic era or new normal. Okay students, let's see them one by one. Now, the first one is the curriculum during the old order. In this order, old order, or in Indonesia we call it Orde Lama. There are 3 curriculums change in this era. The first one is the curriculum 1947. The second one, curriculum 1952, and the last one is curriculum 1964. Okay, let's discuss it one by one. The first one, curriculum 1947. Curriculum 1947 is actually designed in 1947, but the implementation is in 1950. Kurikulum ini dirancang pada tahun 1947, namun implementasinya itu secara full ada pada tahun 1950. Nah, kurikulum ini berasal istilahnya, the term of this curriculum comes from the Dutch leerplan, which means rencana pelajaran. Jadi pada masa ini, yaitu pada masa awal-awal kemerdekaan, maka kurikulum ini diberi istilah dengan leerplan atau dalam bahasa Indonesianya adalah rencana pelajaran. Nah, karena masih dalam suasana perjuangan, maka fokus kurikulum ini adalah pada karakter, education focus on karakter, dan juga penggunaan materi pembelajarannya itu lebih real life, lebih kontekstual. Nah, real life terkait dengan real life dan juga lingkungan, art and culture. Jadi ini adalah historinya. Nah, let's see the subject matters. Apa saja yang dipelajari pada masa kurikulum 1947 ini? Yang pertama ada literature, science, science and math, social and administration. Okay. Next, kurikulum 1952. Kurikulum tahun 1952 ini is still the continuation of curriculum 1947. The name of this curriculum is similar, which is rencana pelajaran terurai. Terurai di sini maknanya adalah continuation atau development of the previous curriculum 1947. Nah, in this era, in this curriculum, the curriculum is begin to be subjected to national curriculum. Jadi pada tahun 1952 ini kurikulumnya sudah mulai menjadi cikal bakal dijadikan national curriculum. Sedangkan pada tahun 1947 itu orang-orang belum pada tahu kalau dengan istilah kurikulum. Nah, kalau sekarang pada tahun 1952 ini sudah mulai ada cikal bakal menentukan adanya national curriculum. Nah, the subject matters were detailed than previous curriculum. Mata pelajarannya juga lebih detail dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, tapi tetap masih concern with real life dengan kontekstual material, masih berfokus kepada
contextual material. Nah, let's see the subject matters of Curriculum 1952. Ada apa saja mata pelajaran pada kurikulum 1952 ini? Ada banyak ya. Yang pertama bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung. Nah, dulu bukan matematika namanya, tapi berhitung. Ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah, menggambar, menulis, seni suara, pekerjaan tangan, pekerjaan keputrian, gerak badan, kebersihan dan kesehatan, didikan budi pekerti, serta pendidikan agama. Okay, let's continue to the next curriculum in all order. It is curriculum 1964. The history is the curriculum in 1964 is begin with the thought that the era changed, so the curriculum also changed. Jadi pada tahun 1947 sampai 1952 tadi, kurikulumnya lebih fokus kepada bukan fokus ya, dikembangkan atau berkembang pada era perjuangan, masa-masa awal kemerdekaan. Nah, pada tahun 1964 ini eranya sudah berubah. Jadi fokus kurikulum bukan lagi kepada karakter, tapi lebih kepada to make students creative, untuk membuat siswa lebih kreatif. Nah, kalau tahun 1947 tadi istilahnya adalah rencana pelajaran. Tahun 1952 rencana pelajaran terurai. Nah, di tahun 1964 ini nama kurikulumnya adalah Rencana Pendidikan 1964. Nah, fokus dari kurikulum 1964 ini adalah pada Pancawardhana. Nah, apa itu Pancawardhana? Panca berarti 5 ya. Yang pertama yaitu daya cipta atau kreatif. Yang kedua rasa atau feeling. Yang ketiga itu karsa, intention. Yang keempat karya, creation. And the last one is moral. Nah, jadi fokusnya ada pada 5 atau Pancawardhana ini pada tahun 1964. Nah, apa karakteristik dari kurikulum ini? Dia ada pada development of moral, intelligence, emotional skills, and physical, yaitu fokus karakternya adalah pada perkembangan moral, intelligence atau kecerdasan, emosional, keahlian, serta fisik atau jasmani. Nah, ini dia pada tahun 1904 ini penjelasan mengenai kurikulum pada tahun 1964. Nah, kita lanjutkan perkembangan kurikulum during the new order. Perkembangan kurikulum pada masa Orde Baru. Nah, kalau pada masa Orde Lama tadi ada 3 kurikulum. Nah, kalau ini di sini ada 4 perubahan kurikulum pada masa Orde Baru. The first one is curriculum 1968, curriculum 1975, curriculum 1984, and the last one is curriculum 1994 and supplement to 1999. Nah, okay. The first one, curriculum 1968. Nah, curriculum 1968, the history is it is the improvement of curriculum 1964. Kurikulum 1968 ini merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964. Nah, apa pembaharuannya? Yaitu perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, basic education atau pengetahuan dasar, and special skill atau kecakapan khusus. Nah, jadi pada tahun 1968 ini kurikulumnya lebih mengembangkan Pancawardhana tadi, Pancawardhana pada tahun 1964 secara maksimal. Nah, pada tahun 1968 ini mulai muncul adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.
sekarang kita lihat apa mata pelajaran yang ada di kurikulum 1968. Yang pertama ada pembinaan jiwa Pancasila, karena tadi fokusnya adalah pada pembinaan jiwa Pancasila. Apa saja mata pelajarannya? Ada agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa daerah, serta olahraga. Nah, untuk basic education atau pengetahuan dasar, mata pelajarannya adalah berhitung, IPA, kesenian, pendidikan, kesejahteraan keluarga. Nah, untuk special skill-nya apa saja, yaitu pendidikan kejujuran. Nah, jadi ini mata pelajaran yang ada pada kurikulum 1968. Okay, let's continue to the next curriculum in the new order. It is curriculum 1975. Curriculum 1975 ini sebagai pengganti dari kurikulum 1968. Nah, kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Nah, jadi fokus on effective and efficient education. Oke, apa saja komponen dari kurikulum 1975 ini? Yang pertama yaitu adanya institutional purpose, tujuan institusi. Yang kedua, struktur program kurikulum. Nah, juga ada GBPP dan sistem PPSI, prosedur pengembangan sistem instruksional. Nah, mata pelajaran pada tahun 1975 ini adalah agama, IPA, PMP, olahraga dan kesehatan, bahasa Indonesia, kesenian, IPS, keterampilan khusus, dan matematika. Mengenai komponen sini, kepanjangannya adalah garis-garis besar program pengajaran. Nah, apa isi dari GBPP ini? Yang pertama adalah tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler ini adalah tujuan yang dicapai selama masa pendidikan. Nah, yang kedua adalah tujuan instruksional umum. Tujuan ini adalah tujuan dalam satu satuan pembelajaran per semester atau per tahun. Yang ketiga, isi dari GBPP ini adalah pokok bahasan. Yang keempat, urutan penyampaian bahan dari tahun pelajaran ke tahun berikutnya. Berarti di sini adalah maknanya adalah harus mengetahui dulu materi mana atau bahan mana yang harus didahulukan dan yang harus diurutkan dari awal hingga akhir selama masa pendidikan. Nah, selanjutnya komponennya adalah sistem PPSI, prosedur pengembangan sistem instruksional. Nah, dalam prosedur pengembangan sistem instruksional ini, pemerintah memberikan pedoman. Pedoman apa? Yaitu pedoman perumusan tujuan, pedoman penilaian, pedoman proses PWM, pedoman program kegiatan guru, serta pedoman revisi. Nah, pada PPSI ini, assessment was done at the end of the semester or year. Nah, pada pelaksanaannya juga ada supervisi dan administrasi. Supervisi ini diawasi atau ada pengawasan. Nah, untuk kurikulum 1975 ini secara administrasi dia bagus karena ada pedoman dari pemerintah tadi ya, sudah diberikan pedoman-pedoman dalam pelaksanaannya. Namun guru lebih berfokus kepada administrasi. Dalam implementasinya cukup complicated. Nah, oleh karena itu muncullah penolakan dari guru. Nah, sebelum kita masuk ke kurikulum berikutnya, ada beberapa prinsip pengembangan kurikulum 1975. Yang pertama yaitu flexibility, fleksibel. Yang kedua, efisien dan effectiveness. Yang ketiga, target oriented.
Yang keempat, continuity keberlanjutan ya, berarti mempertimbangkan prinsip pengembangan kurikulumnya, mempertimbangkan mana materi yang harus didahulukan dan mana yang akan dilanjutkan ke tingkatan satuan pendidikan berikutnya. Nah, yang terakhir ada prinsip long life learning, pembelajaran sepanjang hayat atau seumur hidup. Nah, kurikulum berikutnya pada Orde Baru adalah kurikulum 1984. Nah, kurikulum 1984 ini muncul karena adanya rejection of kurikulum 1975. Adanya penolakan terhadap kurikulum 1975. Karena pada tahun 1975, kurikulum 1975 ini there are too many administration for teachers. So the teachers just focus on administration. There is no implementation. The implementation is not good enough. Nah, the elements of curriculum, since the administration is too many for the teachers, the elements of curriculum also not complete. And also there was a problem in the implementation. Okay, so curriculum 1984 appears. This curriculum is focused on process skill approach. Fokus kurikulum ini adalah pada pendekatan proses. Jadi fokus kepada proses, bukan pada hasil. Nah, metode yang digunakan adalah CBSA, cara belajar siswa aktif. Jadi apa cara belajar siswa aktif itu? Dia ada observing, classifying, discussing, dan terakhir reporting. Nah, namun dalam aplikasinya ada masalah, yaitu adanya misinterpretation dari guru dan dalam implementasinya. Nah, now let's see the subject matters. Nah, ini ada mata pelajaran yang diajarkan pada kurikulum 1984. Ada agama, PMP, sejarah, matematika, bahasa dan sastra Indonesia, kesenian, keterampilan, ekonomi, olahraga, bahasa Inggris, geografi, biologi, dan kimia. Selain itu juga ada mata pelajaran pilihan yang bisa dipilih oleh siswa. Dan mata pelajaran penjurusan sudah ada pada kurikulum tahun 1984 ini, yaitu penjurusannya masih IPA dan IPS. Nah, sekarang kita lanjut ke kurikulum Orde Baru yang terakhir, yaitu kurikulum 1994 and supplement of 1999. Nah, the history is there was a rejection of curriculum 84. Nah, pada tahun 1994 ini muncul lagi penolakan terhadap kurikulum 1984. Nah, karakteristik dari kurikulum 1994 ini adalah penggunaan istilah catur ulan. Nah, selain itu kurikulum ini juga memiliki core kurikulum inti. Nah, sekolah juga diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum. Pada kurikulum ini lebih fokus kepada active learning, dan teaching material is based on students' need. Selain itu teaching materialnya juga disusun dari concrete to abstract dan easy to difficult. Nah, there were some problems in the implementation of curriculum 1994. The first one is too complex material. Since it started from concrete to abstract, easy to difficult, ini dianggap terlalu kompleks. Nah, karena problems ini muncullah kurikulum suplemen tahun 1999. Pada kurikulum suplemen 1999 ini lebih mengadaptasikan teknologi, pengetahuan, serta kebutuhan siswa. Dan kurikulum ini juga memiliki pembagian yang bagus antara tujuan, students learning load,
student potensi, environment, dan juga fasilitas. Okay, let's continue to the next curriculum. It is the curriculum during the Reformation era. In this era, there are two change of curriculum. The first one is KBK, or competency-based curriculum, and the second one is KTSP, or school-based curriculum. KBK, kurikulum berbasis kompetensi, was developed in 2004. Meanwhile, KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, developed in 2006. Okay, let's see the first one, competency-based curriculum. Nah, in competency-based curriculum, the focus is on students' kompetensi. Fokusnya adalah pada kompetensi siswa. Nah, what is competency? Competency here refers to combination among knowledge, skills, value, interest, attitude that reflect in the mindset and act. Kompetensi maksudnya di sini adalah kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, nilai, minat, sikap yang tercermin dalam pemikiran dan tindakan. Nah, what are the competencies in KBK? Apa saja kompetensi dalam KBK itu? There are kompetensi lulusan, kompetensi standar, kompetensi dasar, kompetensi akademik, kompetensi occupational, kompetensi cultural, dan kompetensi temporal. Oke, untuk KBK di sini punya beberapa keunggulan dalam aplikasinya. The first strength is implementing learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be. Nah, dalam KBK implementasinya adalah kepada belajar untuk tahu, belajar untuk mengerjakan, belajar untuk hidup bersama, dan belajar untuk menjadi seseorang. Nah, selain itu, dalam KBK, aplikasi jam belajarnya adalah antara 32 sampai 40 jam dalam satu minggu. Dalam aplikasinya itu yang digunakan adalah Contextual Teaching Learning atau CTL. Nah, untuk assessment atau penilaian yang dinilai adalah 3 aspek. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua psikomotor, dan yang terakhir adalah afektif. Oke, lanjut pada tahun 2006, there is a school-based curriculum developed in the Reformation era. The characteristic of school-based curriculum, the first one is schools have authority to develop curriculum. Sekolah diberi wewenang untuk mengembangkan kurikulum, but the government still provide the guideline to develop curriculum for school. Tapi walaupun sekolah diberi kewenangan, namun pemerintah masih memberikan pedoman untuk mengembangkan kurikulum. Jadi sekolah tidak dilepas sendiri begitu saja dalam mengembangkan kurikulum. Nah, pedoman ini namanya adalah content standard atau standar isi. Itu disingkat dengan SI. Nah, karakteristik yang lain adalah have graduate standard kompetensi. Punya standar kelulusan, yaitu assessment guideline for all subject matters which include attitude, knowledge, and skill. Pedoman penilaian untuk semua mata pelajaran yang isinya ada attitude, knowledge, serta skill. Nah, dalam aplikasinya, school-based curriculum also have weaknesses. The first one is lack of human resources and facilities. Jadi kurang di sini sumber daya manusia dalam pengembangan kurikulum ini, karena kurikulum sekolah diberikan wewenang untuk mengembangkan kurikulum. Jadi kelemahannya adalah kurangnya sumber daya manusia serta juga fasilitas. Nah, yang kedua yaitu assessment for cognitive is hidden. Di sini yang dinilai dalam penilaian KTSP ada salah satunya adalah kognitif. Namun
penilaian untuk kognitif itu sendiri tidak nampak guidelines-nya. Jadi di sini makanya dibilang adalah kurikulumnya lebih hidden. Oke, kita lanjut penjelasan tentang kurikulum 2013 dan revisinya. Kurikulum 2013 and its revision. Kurikulum 2013 is more simple and have thematic integrative. Kurikulum 2013 dia lebih sederhana dan dalam aplikasinya dia menggunakan tematik integratif. Apa maksud dari tematik integratif? Jadi untuk kurikulum misalnya di kurikulum SD itu tidak ada mata pelajaran, lebih kepada tema. Yaitu tema 1, 2, dan 3. Nah, kalau di SMP temanya itu terintegrasi, ada mata pelajarannya tapi temanya lebih terintegrasi. Misalnya misalnya dalam pelajaran bahasa Inggris ada teks tentang natural disaster atau bencana alam. Nanti ada teksnya tentang bencana alam. Nanti pada mata pelajaran geografi juga akan dijelaskan tentang tema natural disaster tersebut. Dan dalam mata pelajaran apalagi ya, misalnya dalam mata pelajaran sejarah juga disinggung tema natural disaster tersebut. Jadi temanya itu tetap terintegrasi dalam beberapa mata pelajaran. Nah, untuk cakupan kurikulum 2013 atau kompetensi intinya itu ada 4, yaitu spiritual, social, knowledge, and skill. Nah, apa saja karakteristik dari kurikulum 2013? The first one is contents of kurikulumnya ada 2, yaitu kompetensi inti untuk satuan pendidikan dan kompetensi dasar atau KD untuk mata pelajaran. Nah, di dalam kurikulum 2013 juga ada silabusnya itu yaitu muatan pelajaran dalam satu tema tadi, tematik integratif tadi. Nah, lesson plan atau RPP-nya ini diturunkan dari KD. Nah, ini karakteristik dari kurikulum 2013. Oke, kita masuk kepada kurikulum during pandemic atau new normal. Nah, perlu ditekankan di sini bahwa kurikulum selama pandemi ini bukan perubahan kurikulum ya, tapi lebih kepada the adjustment of curriculum 2013 due to COVID-19 pandemic outbreak. Jadi lebih kepada penyesuaian atau kurikulum sementara dari kurikulum 2013 karena pandemi COVID-19. Jadi ini bukan kurikulum perubahan ya, tapi lebih kepada kurikulum sementara karena virus COVID-19. And the main principles of the curriculum in new normal is the safety of teachers, students, and family, and also psychology of students. Jadi prinsip utama dari kurikulum ini adalah keselamatan guru, keselamatan siswa, serta keselamatan keluarga. Karena selama pandemi tentu proses penularannya lebih cepat. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita ada sekolah tatap muka, maka virus tersebut tersebar lebih cepat. Makanya perlu adanya adjustment dari kurikulum 2013 dan mulailah tatap muka tersebut diganti dengan online learning. Nah, apa fokus dari kebijakan pemerintah, focus of government policy to this curriculum? Apa fokus kebijakan dari pemerintah terhadap kurikulum selama pandemi ini? The first one is study from home, belajar dari rumah, using online learning untuk sekolah yang ada di zona orange atau zona merah. Jadi kalau misalnya daerah sekolahnya itu masih di zona hijau atau zona kuning, tatap muka masih dilakukan, tapi tentu dengan protokol kesehatan. Tapi untuk sekolah yang ada di zona orange dan zona merah, maka belajarnya
di rumah saja melalui online learning seperti kita sekarang ini ya. Karena Padang termasuk zona merah, maka kita belajarnya tatap maya bukan tatap muka. Nah, jadi karena ada zona merah dan zona oranye ini, maka muncullah emergency curriculum atau kurikulum sementara. Kurikulum sementara ini sebenarnya kurikulum 2013 juga, tapi kompetensi dasar dari kurikulum 2013 itu lebih sederhana karena pertimbangannya belajarnya dari rumah. Nah, jadi agar tidak membuat siswa atau guru ini terlalu banyak beban dalam aplikasi atau dalam belajarnya. Oke. This is the end of the video, the end of the explanation about our topic today, curriculum change. But before we end our video, there is an assignment for you. There are 4 questions here. The question should be answered by the students and submit the answer in e-learning platform of STKIP PGRI Sumatera Barat. What are the questions? The first one is, why is the curriculum change? Kenapa kurikulum itu berubah? Nah, explain the answer. The second one is, explain the concept of competency in KBK or competency based curriculum. Jelaskan konsep dari kompetensi dalam KBK. Third one is, explain 2 main contents of curriculum 2013. Jelaskan 2 konten utama dari kurikulum 2013. Tadi sudah dijelaskan tadi ya. Nah, the last one is, what are the adjustments that the government do related to the curriculum in pandemic or new normal? Apa saja penyesuaian yang dicetuskan oleh pemerintah terkait dengan kurikulum selama masa pandemi atau new normal. Okay, this is the end of our video. This is the end of our explanation. Don't forget to do your assignment. I hope the students can understand about the explanation in the video. Okay, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.